tapak darah atau salib Portugis. Nah, ada yang mengenal dengan salib Portugis. Padahal ini asli pada era Majapahit dan era kuno sebelum datangnya bangsa Portugis sebenarnya. Angka Kang, terbuat dari kayu ya, masih utuh. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Banyak batu bata kuno ya yang utuh ya, luar biasa sekali. Jadi saat ini kita ditemani oleh Putroh Wayah Majapahit channel ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di sini coba kita tetap gitu ya, menguri-uri peninggalan leluhur, mengumpulkan yang terserak dan menyatukan yang terpecah. Jadi kemudian di sini kita tidak kemudian henti-hentinya mengeksplor peninggalan-peninggalan masa lalu, terutama jejak kejayaan Majapahit. Nah, di makam umum ini tepatnya itu di Desa Sadar ya. Desa Sadar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang sebenarnya ini merupakan kecamatan pengembangan dari Bangsal. Bangsal nama kunonya itu Japan. Jadi setelah runtuhnya Majapahit di Trowulan itu kemudian Tlatah Wilwatikta terpecah menjadi dua kadipaten, Kadipaten Wirasaba di Mojo Agung dan Kadipaten Japan di Bangsal ini, Kang. Sehingga kemudian Bangsal ini merupakan ibu kota atau kota terbesar kedua setelah Trowulan. Tentunya ada jejak-jejak candi besar ya tentang kejayaan masa lalu. Coba di makam ini kita ada beberapa fragmen batu bata era Majapahit. Dari ketebalannya itu ya, dari ketebalannya itu diduga memang sekitar 3 cm. Ini diduga memang batu bata era Majapahit. Coba kita selidiki yang lain ya kayak. Mari, monggo. Ya, di makam ini Kang memang banyak ya, selain batu bata itu antefik percandian termasuk batu candi dan makam-makam kuno, bahkan makamnya itu ada yang sungsang. Jadi tidak seperti biasanya gitu ya, yang kemudian membujur ke arah barat selatan, tetapi di sini ada yang mengarah ke barat-baratan sampai ke timur. Nah, di sini Kang, kita mengetahui ini Kang ya, kita mengetahui ada sesuatu ini. Nah, ini semacam antefik atau kemudian ragam hias candi berupa apa nama medalion ya, medalion. Nah, ini berbentuk memang semacam apa namanya ya, semacam lambang Surya Majapahit sebenarnya, tapi dalam bentuk yang apa namanya lebih persegi sebenarnya. Iya, sehingga masyarakat mengenalnya seperti nama tapak darah atau salib Portugis. Nah, ada yang mengenal dengan salib Portugis. Padahal ini asli pada era Majapahit dan era kuno sebelum datangnya bangsa Portugis sebenarnya ke Nusantara. Nah, semoga ini kemudian menjadi bukti historis ya Kang ya. Sebenarnya ada dua Kang, cuma yang satunya itu mendelep atau terpendam dalam tanah. Nah, ini Kang, ya di nisan kaki ini sangat pendam Kang ya. Nah, ini juga patah, ini juga bagian dari itu kelihatannya masih dalam ini. Nah, ini juga bukti-bukti historis. Ini batu handesit, batu candi. Nah, di sini ada pecahan keramik kuno Kang. Nah, ini semacam ya ini. Nah, ini apa namanya? Artefak. Iya, artefaktual sebagai bukti ya. Ini adalah kemudian memang Majapahit itu banyak mengimpor porselen atau keramik Tiongkok ini banyak diimpor, terutama masa pelayaran Cheng Ho itu kapal-kapal Cina yang berlayar ke Majapahit itu banyak membawa barang dagangan seperti ini. Nah, ini kelihatannya ini memang keramik dinasti Ming, memang dinasti Ming Tiongkok. Gitu. Coba kita cari yang lain Kang ya. Yaitu sebuah nisan benar-benar bercili troloyo tapi menggunakan kayu jati. Ya? Iya, kayu jati ini, makam tua banget ini. Lah, ini makam kayu jati yang sangat tebal sekali, masih kemudian berhiaskan kalamerga yang tersamar untuk makara segitiga tumpal yang ada di sini, tapi sangat luar biasa karena kayu jati ya gitu ya Kang ya. Lah, ini diduga nisan ini itu kemungkinan masa Majapahit ya, atau mungkin bangsawan Japan yang telah memeluk Islam. Jadi apa ya, ini sangat langka Kang, terbuat dari kayu ya, masih utuh, ratusan tahun ini benar-benar motifnya itu nisan seperti motif nisan Jawa, Troloyo dan Wali Songo itu nisannya seperti ini, masih berhiaskan gunungan tumpal, kalamerga yang tersamal, sebuah makara. Dan di sini memang nisannya itu sudah lapuk ya, sudah lapuk terkena hujan dan matahari sehingga sudah seperti ini. Tapi ini penemuan yang luar biasa Kang.
ini bukti historis. Kalau kemudian diangkat mungkin ini panjang lagi ke belakang. Iya ya kan. Luar biasa ya. Semoga kemudian yang dimakamkan ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT ya. Siril Fatihah. Ya, coba kita cari artefak penting yang lainnya ya. Di sini memang banyak makam-makam yang sangat misterius. Nah, cuwilan kan atau fragmen keramik Tiongkok juga dalam bentuk yang tebal. Ini diduga ini juga mangkok Cina ini. Artinya memang ini semacam era Majapahit ya, perkembangan era Majapahit. Di sini banyak sekali batu bata kuno memang luar biasa saja, serta artefak-artefak penting yang lainnya. Ada makam-makam yang sangat kuno sebenarnya di sini. Nah, di sini itu ternyata ada makam kuno. Nah, diduga ini menggunakan struktur batu bata kuno ya. Ada yang masih utuh itu, kelihatan era Majapahit juga. Dan di sini ada memang nisan yang menggunakan batu andesit. Artinya ini diduga makam kuno. Makam kuno era Majapahit. Iya. Dan di sini Kang ada sebuah batu umpak Kang. Batu umpak. Batu umpak Kang. Coba kita lihat. Batu umpak ya. Coba kita lewat sini. Amit Mbah. Amit nuwun sewu Mbah. Amit Mbah. Oh ini Kang ya? Nah ini Kang. Nah ini. Ini sebuah batu umpak Kang. Oh ya benar. Ini batu umpak atau umpak batu. Umpak batu. Artinya memang ini itu landasan tiang kayu ya penyangga. Ya. Semacam mandapa atau kemudian cungkup. Yang artinya memang ada semacam bangunan suci ya. Atau makam yang kemudian tokoh pembesar Japan atau Majapahit kita tidak tahu juga. Yang kemungkinan juga ada cungkup yang menaunginya gitu ya. Iya. Nah ini. Kemudian yang lain pasti ada. Nah itu ada Kang. Pipisan Kang. Pipisan. Nah ini ada pipisan. Nah di sini ada pipisan. Oh, nah, iya, nah ini ada fragmen pipisan. Pipisan itu adalah semacam bentuknya memanjang. Jadi ini putul atau patah jadi dua. Nah ini untuk menghasilkan bumbu-bumbu, kemudian rempah-rempah, dedaunan untuk memasak, ya membuat ramuan dan lain sebagainya ini. Nah ini keramik Tiongkoknya juga banyak Kang Lu. Keramik Tiongkoknya juga banyak lah ini. Nah ini juga memang keramik Tiongkok ini dinasti Ming ya. Nah ini banyak sekali. Akhirnya mungkin juga memang era Majapahit ini banyak. Kang Putroh wayah Majapahit ya, melihat berbagai macam tinggalan arsitektural zaman Majapahit yang terserak seperti ini. Harapan dari Kang sendiri seperti apa kira-kira untuk masyarakat sekitar? Kalau menurut saya ya, benda-benda bersejarah ini harusnya dijaga dan dilestarikan supaya bisa menjadi bukti bahwasanya di sini dulunya adalah permukiman atau kerajaan dari era Majapahit ya. Soalnya di sini masih banyak batu bata kuno dan artefak-artefak yang berserakan. Nah, mungkin sekiranya sekian ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.